Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau lihat pemandangan pelabuhan Merak dari kapal feri Portlin 3 ya teman-teman. Ini kapal merupakan kapal eksekutif ya teman-teman, yang dikelola oleh perusahaan negara ASDP. Ini saya udah naik, saya tidak ngambil tadi video di pelabuhannya, tapi saya udah di atas kapal dan saya mau menuju ke Bandar Lampung atau Pelabuhan Bakahuni. Suasana sekarang jam 8 pagi atau setengah 9 ya teman-teman. Ini kapal masih muat. Perjalanan lebih kurang 2 jam ya, tergantung nanti di pelabuhannya atau kecepatan daripada kapal yang masih nyandar atau mengisi muatannya ya, atau penumpangnya atau mobil, karena tergantung banyak penumpang. Kalau makin banyak penumpang atau mobil yang naik, semakin lama karena perlu waktu untuk teman. Inilah pemandangannya. Ini saya ambil dari sisi depan dari kapal itu ya teman-teman ya. Pemandangan Pelabuhan Merak ini merupakan pelabuhan eksekutif atau pelabuhan yang khusus untuk kapal ASDP ya, dan juga ada juga pelabuhan untuk penyeberangan reguler ya teman-teman. Ini terjadi perbedaan harga. Kalau untuk eksekutif itu berkisar 798 ya teman-teman, atau berkisar 800-an. Kalau yang reguler itu hanya 500-600, tergantung dari jenis kendaraannya teman-teman ya. Kalau bis mungkin 1 juta. Di pemandangan daripada pelabuhan ini, lautnya ke depan dan ada juga pulau-pulaunya yang merupakan penangkal ya dari ombak. Ini merupakan selat Sunda ya, yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kita akan menyeberang nanti ke daerah Provinsi Lampung. Nah, ini gambarannya. Nanti kalau kapal sudah bergerak, kita akan menuju yang pelabuhan ini ya teman-teman. Pelabuhan ini terdiri dari anggarnya mungkin lebih dari 7 teman-teman, karena saya banyak untuk reguler, yang eksekutifnya cuma 1 atau 2 itu. 2 nih saya lihat. Nah, ini kita akan lihat nih gambaran Pelabuhan Merak ya, daerah Cilegon ya teman-teman. Pelabuhannya itu ada juga kapal yang masih memuat penumpangnya atau bisnya ini teman-teman ya. Cilegon ini merupakan kabupaten atau kota Madiun. Cilegon ini saya mau ke depan ya teman-teman. Ini mobil udah ada nih sebagian, dan saat ini karena hari bukan weekend ataupun hari libur atau almanac merah, sehingga penumpangnya nggak banyak. Kalau pada saat Natal, pada saat Idul Adha, Idul Fitri itu cukup ramai ya teman-teman. Orang yang kerja di Banten atau di Jakarta yang bisa ke Bandar Lampung, pulang ke Bandar Lampung biasanya Sabtu juga ramai, Senin juga mudah mulai sepi, biasanya Minggu. Ini kelihatan ya teman-teman, itu merupakan lahan parkir untuk menunggu antrian. Biasanya kalau liburan mobil penuh di parkiran, bahkan tidak muat ya teman-teman ya. Kebanyakan naik feri dengan sistem breezy ini lebih cepat dan tidak lama menunggu merapat biasanya.
dulu belum ada Breezy itu kita menunggu di tengah laut antrian berapa tuh, kalau yang reguler tuh bisa 1,5 jam, tergantung banyak musim liburnya. Nah, ini pemandangan pelabuhan yang dikelola oleh ASI ya teman ya. Ini merupakan salah satu BUMN milik negara yang pada dasarnya berorientasi profit ya. Gak mau orang negara mendirikan perusahaan hanya untuk mencari, bagi badan khusus layanan. Nah, itu yang dibiayai oleh negara atau dari APBN atau APBD. Sedangkan kalau yang sifatnya mandiri biasanya lebih banyak bersifat orientasi profit. Ini salah satu pelabuhan. Nah, biasa kapal-kapal kecil nih yang di depan tadi udah mulai jalan ya teman-teman. Ini kapalnya, kapal saya juga akan mau jalan nih, udah jam 8-an, mendekati jam 9, nanti dia akan jalan ya. Nah, nanti kita lihat, saya udah dari depan melihat suasana kapal-kapal yang belum nyandar ya teman-teman. Ini pulau ini, nah, ini masih perbaikan satu anggarnya karena rusak ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat selesai karena nanti pada musim libur akan ramai dikunjungi oleh pengunjung. Ini kapal saya udah mulai jalan. Ini anggarnya 2 ya guys, tapi sering dipakai hanya 1. Ini mobil ada yang antri tapi tidak terlalu ramai. Ini kapal saya udah mulai meninggali Pelabuhan Merak dan menuju Pelabuhan Bakauheni. Ini saya lihatkan ya teman-teman, banyak juga ya yang duduk-duduk nongkrong menunggu kapal dari Pelabuhan Bakauheni yang mau merapat. Biasanya datang 1, berangkat 1, datang 1, biasanya kayak gitu ya, tidak terlalu lama. Nah, teknis kalau kita mau nyebrang, kita harus sudah ada 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau kita pesan lewat aplikasi, kalau bisa dilakukan 2 jam sebelum keberangkatan atau 1 jam sebelum keberangkatan. Kita pesan tergantung ya teman-teman, kita mau ambil jam berapa, tapi jangan terlalu late. Kalau kita ngambil jam tadi saya ngambilnya yang jam 9, saya pesan jam 7 pagi. Nah, kalau saya masuk, kalau ada kapal yang berangkat jam 8, kita bisa naik tergantung kecepatan kita sampai di pelabuhan teman-teman ya, itu sistemnya. Tapi kalau kita terlambat dari jam yang kita ambil, kita akan hangus ya teman-teman tiket kita, dan itu akan berakibat kerugian bagi diri kita sendiri. Maka kalau kita pesan kapal berangkat jam 10, kita udah harus ada di pelabuhan itu minimal jam 9 ya. Nah, kita bisa diikutkan. Kalau kita datang jam 7 boleh juga, kita bisa juga ikut kapal yang jam 8. Nah, ini nanti ada di aplikasinya, bisa teman-teman. Ini pelabuhan anggarnya lebih luas ya teman-teman ya. Itu masih kosong, mungkin belum ada kapal yang merapat, tapi udah antri. Ini khusus truk kebanyakan ya teman-teman. Kalau yang Breezy itu rata-rata bis pribadi, bus, dan ada juga truk 1-2 atau truk mobil angkutan yang saya kecil kebanyakan ya teman-teman. Yang kalau besar-besar biasanya ikut reguler dan bayarannya kan tidak terlalu mahal kalau yang naik aplikasi Breezy. Tapi pada dasarnya pesan tiket baik reguler dan eksekutif itu tetap lewat Breezy ya teman-teman. Nah, tidak ada pelayanan di pelabuhan sekarang, khusus di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Saya tidak tahu yang di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk ya teman-teman, dan Panatuto juga di daerah Banyuwangi, di daerah Lombok ya teman-teman ya.
Kalau yang Ketapang dan itu di Banyuwangi itu Jawa Timur saya tidak tahu ya. Ini yang khusus ini ada kapal Tribuana Ferry ya teman-teman. Nah, saya tidak tahu ya teman-teman di pelabuhan lain. Saya hanya baru tahu ini di pelabuhan Merak dan Bangkauni aja yang menggunakan aplikasi. Tapi kalau teman-teman mau melihat bisa buka aplikasi, nanti saya akan lihatkan. Nah, jadi pertanyaan, kalau saya tidak bisa melakukan pesanan lewat aplikasi, HP saya tidak, biasanya 1 kilo atau sebelum pelabuhan itu banyak yang menjual ya teman-teman. Nanti ada warung-warung, nanti ada teman-teman bisa mampir nantinya di sana dan bisa langsung pesan teman-teman mau berangkat jam berapa, mereka pesankan, mereka kasih vouchernya atau tiketnya yang berbentuk, bisa dipin, nanti ada barcode-nya teman-teman ya, bisa dipesan di sana karena sifatnya harus lewat aplikasi ya teman-teman. Nanti kita dikasih printout-nya itu ya teman-teman ya, kalau tidak punya HP Android yang kayak kalau teman-teman punya HP Android dan ingin menyeberang, lebih bagusnya di upload aplikasinya nanti pada saat pembayaran. Kalau pembayaran lebih efektifnya adalah lewat mobile banking ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak punya mobile banking bisa di-ATM, kalau tidak bisa beli tadi ya teman-teman ya, ada toko-toko atau kios yang menjual tersebut dan nanti ya dikenakan jasanya ya teman-teman ya. Saya juga belum pernah, tapi saya lihat di pinggir jalan sebelum pelabuhan Merak, sebelum pelabuhan Bangkauni. Nah, itulah gambaran. Ini kapal saya makin jauh ya teman-teman, pelabuhan Cilegonnya dan pelabuhan Meraknya udah gak kelihatan, ini makin ke tengahnya juga, makin ke tengah juga. Oke, sampai di sini ya teman-teman pemandangan pelabuhan Merak. Nanti akan saya lanjutkan dengan melihat pelabuhan Bangkauni dan sampai masuk tol ya teman-teman. Kabarnya jalan keluarnya berubah. Oke ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.